Menarik sekali ya tadi pembahasan mengenai masa kecil Kak Arif, di mana Kak Arif itu menyukai kesenian ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Arif, ini apa ya alat musik namanya? Ini namanya kesok-kesok. Oh, kesok-kesok. Jadi kalau pengelompokan jenis alat musiknya alat musik gesek. Alat musik Jadi ini ada senarnya 2, kemudian ada tuh bunyi tuh, ada membran resonator ini yang melemparkan suara, ini yang meresonansi suara, terus ada penggeseknya. Jadi dimainkan dengan cara digesek. Namanya kesok-kesok. Kalau bahasa Makassar gesek, menggesek. Jujur ya Kak, untuk kesok-kesok sendiri ini aku baru tahu ya, baru tahu. Baru lihat? Ya, baru lihat juga. Gambarannya itu seperti apa sih Kak? Alat musik ini digunakan saat apa gitu? Oke. Nah, alat musik ini sebenarnya ini ada di hampir semua wilayah Nusantara. Kalau di Pulau Sulawesi dari buku dari penulis Swedia yang diterbitkan di Belanda yang saya cari informasinya, ini sebenarnya ada di seluruh Sulawesi. Tapi yang hari ini bisa diakses ini cuma di Poso, sebagian di Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan. Tinggal itu. Jadi memang sudah terancam punah, di beberapa tempat sudah punah. Ini dimainkan, kalau saya bicara skop Makassar ya, karena saya kurang tahu kalau di daerah lain diperuntukkan untuk apa lebih detailnya. Tapi orang Makassar pakai ini sebenarnya untuk bercerita. Jadi alat musiknya namanya kesok-kesok, kemudian seni berceritanya namanya sindrili. Sindrili itu dibawakan dengan cara memainkan alat musik ini sambil mengisahkan sesuatu. Jadi ada satu cerita yang dikisahkan. Kayak gitu. teater atau dongeng atau gimana sih? Kalau seandainya ada pelakonnya, misalnya kan yang kita bawakan ceritanya ini tentang peperangan. Di dalam perang itu kan ada tokoh-tokoh toh. Ada rajanya, raja siapa yang berkonflik dengan raja siapa, ada pasukan-pasukannya, ada panglimanya. Kalau itu kita visualisasikan dalam bentuk pertunjukan yang lebih besar, maka bisa jadi teater. Makanya ahli pertunjukan, ahli teater menyebut kesenian-kesenian seperti ini sebagai teater rakyat. Cuma dalam bentuk pertunjukannya kita bayangkan kita dengar orang yang bercerita tentang satu kisah, satu orang yang bercerita sambil memainkan alat musik itu, terus orang-orang di sekelilingnya itu menyimak, begitu. Tapi ini alat musik ini tidak dimainkan di saat upacara tradisional atau gimana sih? Kalau di upacara tradisionalnya sebenarnya tidak. Kalau di upacara-upacara ritual tertentu sebenarnya tidak. Cuma di dalam beberapa kasus yang saya alami sebagai pelaku, ada orang yang ada acara yang dia buat terus dia bernazar. Tahu nazar? Misalnya toh kayak nanti kalau bisa Kak bangun rumah begitu, nanti bikin ke acara. Terus di acara itu nanti mau Kak undang Pak Sindrili. Nah ada yang seperti itu. Ada yang anaknya menikah. Terus dia bilang memang dia bernazar. Dia bilang kalau anakku menikah, saya akan undang Pak Sindrili. Ada temanku itu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Tiga-tiganya menikah. Itu saya semua yang Sindrili di rumahnya karena bapaknya yang minta. Nah, di konteks ini itu masuk di dalam ritual. Kenapa masuk di dalam ritual? Karena diperuntukkan untuk sesuatu yang orang percaya itu akan mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau acaranya seperti itu, saya isi acara seperti itu, harus siapkan ritual khusus. Nggak, beda kalau misalnya kayak di kampus ya, misalnya di kampus diminta untuk isi seminar gitu ya, tentang pertunjukan tradisi lisan atau pertunjukan tradisional. Nggak butuh karena konteksnya lain. Tapi kalau orang kayak masuk rumah, orang hitanan, orang menikah begitu, maka itu masuk ke dalam konteks ritual begitu. Jadi bisa pertunjukannya santai, bisa juga dihususkan untuk
tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan ritual itu. Oke, tadi aku sempat searching ya Kak. Ini katanya sih ya, ini keso ini berasal dari Toraja ya. Oke. Itu memang benar dari Toraja atau bagaimana? Oke, begini penjelasannya begini. Jadi kita sebutnya sebagai persebaran alat musik gesek di Sulawesi. Kalau berdasarkan penelitian Walter Coden dan Benjamin Frederick Mattes, catatan-catatan yang mereka kumpulkan dari tahun 1800-an sampai 1900-an awal, alat musik gesek yang mereka akses pertama memang itu dari utara. Dari utara, bahkan dari Manado, dari Sulawesi Utara, begitu. Cuma belum ditemukan jawaban pasti di mana itu bermula. Kenapa? Karena semuanya memiliki kekhasan masing-masing. Misalnya yang dipakai di Toraja namanya gesong-gesong. Kalau di Toraja namanya gesong-gesong. Yang dipakai di Toraja sepanjang yang ku tahu itu sepertinya tidak dipakai untuk bertutur. Tidak dipakai untuk mengisahkan sesuatu, tapi dipakai untuk bermain, kemudian dipadukan dengan beberapa alat musik lain atau gesong-gesong yang lain. Bentuknya juga beda. Senarnya satu. Ini dua. Kalau yang di Makassar, menurutku secara persebaran boleh jadi memang terakhir masuk di Makassar. Kalau di catatannya Coden itu yang orang Swedia itu, dia menyebutkan bahwa pengaruh kesok-kesok yang di Makassar itu kemungkinan besar masuk lewat Teluk Bone. Lewat Teluk Bone diakses lebih awal oleh orang-orang Luwu, tapi kemudian yang justru bertahan itu di Makassar. Kenapa mungkin bertahan di Makassar? Karena di Makassar ada ceritanya, dipakai untuk mengiringi cerita. Sementara di tempat lain itu yang saya belum tahu, itu yang belum saya gali. Kalau ada kesempatan itu yang mau saya gali, apakah itu dipakai juga dan ada ceritanya, ada kisahnya dibawakan, atau nyanyian-nyanyian saja, atau permainan alat musik saja begitu. Ya. Keso ini terbuat dari apa sih Kak? Ini saya jelaskan. Kalau orang musik bilang kita bahas organologi. Organologi itu struktur satu alat musik. Ini bahan utamanya kayu. Terus kayu yang dipakai itu tidak boleh sembarang kayu. Jadi tidak semua jenis kayu itu bisa menghasilkan bunyi yang baik. Orang Makassar menyebutnya sebagai kayu bunyi. Kayu-kayu yang bagus itu misalnya yang paling sering orang pakai itu kayu dari batang nangka, pohon nangka, kemudian kayu cempaka, kemudian kayu jati putih. Kalau bahannya ini jati putih. Ini jati putih, ini yang paling penting sebenarnya, karena inti suara dari sini Ki. Ini kan bentuknya cembung di luar, terus cekung di dalam. Jadi ada rongganya ini, ada rongganya. Ini ketebalannya di sini. Kira-kira kurang dari 1 senti, kira-kira setengah senti. Ini yang dipahat membentuk rongga, jadi bentuknya ini berongga di dalam. Nah, kemudian ditopang oleh istilahnya orang musik neck, lehernya. Ini kayunya bisa jenis apa saja, tapi sebaiknya pakai jenis kayu yang kuat, tidak gampang termakan rayap. Nah, ini busurnya, ini busur namanya bow ya. Bentuknya kayak busur panah. Kayunya juga bisa kayu apa saja, tapi dipilih kayu yang kuat, dibentuk melengkung. Nah, ini bisa ditebak ini apa? Rambut apa? Sapi. Bukan, rambut ekor kuda. Kuda. Iya, ini rambut ekor kuda. Oh iya. Nah, ini yang dipakai untuk menghasilkan gesekan di sini. Terus ini kulitnya, ini yang saya bilang tadi membran. Membran itu fungsinya menghantarkan suara atau resonator. Ini dari kulit kambing. Iya, jadi kulit kambing. Jadi semua bahannya itu dari alam. Jadi bergantung Ki sama kayu dan bergantung Ki sama dua hewan ini, kambing sama kuda. Jadi kalau misalnya ada acara akikah toh, kalau ada acara akikah, yang saya incar itu kulit kambingnya. Bukan dagingnya dulu. Misalnya ditanyakan dulu, ada di mana kulit kambingnya, sudah dijual atau
Kalau tidak saya mau minta atau beli. Terus kalau ke Jeneponto kan orang suka makan kuda tuh. Nah, yang saya tanyakan dulu itu ininya. Ekor kudanya di mana gitu. Nah, baru dagingnya, baru gantalannya begitu. Karena bergantung Kak sama ini. Harus Kak nyetok Oh, ini dua bahan ini. Apanya? Kakak jual. Tidak. Saya tidak jual. Tapi Karena sewaktu-waktu ini rusak, saya butuh bahan baku dong. Begitu. oh ini gampang rusak. Iya, ini sensitif sekali. Misalnya terkena air, kalau ini terkena air satu kali, misalnya, itu sudah tidak bisa dipakai. Oh iya. Sudah harus diganti. Atau misalnya tertimpa sesuatu, tersayat, misalnya sudah selesai. Ini saja. Nah, yang terkena air. Iya, tidak boleh kena air. Kambing tidak suka air toh. Nah, gitu kira-kira. Makanya ini juga rawan ke. Atau terkena barang yang tajam begitu pasti harus diganti. Ini juga kalau sudah putus semua ini harus diganti ekor kudanya. Putus. Iya, bisa putus. Ini relatif kuat Ki. Cuma kan sebenarnya putus satu-satu kini, bisa putus satu-satu ini. Kayak senar. Senar. Nah, senar kan gampang didapat. Ya maksudnya putusnya gampang kayak senar gitu. Jauh lebih gampang ini karena ini kan rambut tuh. Ini. Diputus. Enggak apa-apa. Contoh. Begitu. Jadi ya bahannya semua dari alam, kayu sama beberapa bagian hewan. Terus alat musik ini tuh dimainkan sama orang tertentu aja atau ini masih disakralkan untuk orang-orang? Oh iya. Sebenarnya yang dibilang tadi itu semua betul. Yang pertama kalau kita bilang pada dasarnya siapapun itu bisa bermain sebenarnya. Cuma dalam kaidah kebudayaannya orang Makassar yang saya pelajari dan saya tanyakan ke sesepuh-sesepuh orang-orang tua, memang ini pertunjukan yang dihususkan untuk laki-laki. Jadi syarat paling dasarnya adalah laki-laki. Yang kedua adalah memang bisa kita sebut ini tertentu orangnya karena untuk memainkan alat musik ini kan ada dua aspek yang harus dikuasai. Yang pertama aspek musikal. Setidaknya bisa main alat musik, kemudian tidak buta nada misalnya, temponya pas, terus suaranya memadai. Gitu. Jadi ada dasar vokalnya lumayan, dah harus kayak yang mahir nyanyi. Tapi yang kalau pas kita dengar itu kayak oke lah, enak jadi didengar begitu. Yang kedua, yang paling susah adalah penguasaan naskah, penguasaan materi cerita. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena cerita-cerita itu di samping panjang, itu juga harus kita mampu kembangkan pada saat membawakan ceritanya. Ya kita kan bercerita ke orang. Ibaratnya pada saat kita menyampaikan cerita itu dan kita membawakannya dengan cara yang datar, dengan cara yang tidak menarik, orang tidak akan menyimak. Ketika kita bercerita ada intonasi, ada penekanan, ada bagian yang kita buat lirih mungkin, ada bagian yang kita buat berapi-api. Itu yang paling dasar, kita harus pahami cerita. Dan untuk memahami cerita itu harus melakukan kajian yang banyak itu, bertanya, mencari naskahnya, kemudian mendalami naskahnya. Oh, naskahnya ini tentang apa? Oh, ceritanya ini tentang perang. Tapi apakah iya ini cuma tentang perang? Harus dicari tahu kenapa perang itu terjadi, apa latar belakang di baliknya, seperti apa konflik antara tokoh yang satu dan tokoh yang lain. Itu harus kita pahami. Kalau saya menyebutnya seperti kita masuk dalam cerita itu. Untuk memahami cerita itu kita harus menjadi bagian dari cerita itu, membayangkan bagaimana itu terjadi. Nanti setelah itu bisa dilakukan dengan baik, barulah bercerita bersendiri itu bisa dilakukan dengan baik pula. Jadi memang betul kalau kita bilang akan tertentu orang yang memainkan ini karena memang butuh energi lebih untuk memahami dan menguasai pertunjukannya. Begitu. Ini untuk apa sih yang membedakan si keso ini dengan alat musik lain itu? Yang pertama pembagiannya ya, klasifikasinya kan ada alat musik gesek, ada tabu, ada petik. Misal di alat musik gesek, ini kan sama dengan biola, toh sama dengan cello, sama dengan kecapi beda karena kecapi dipetik. Ini
digesek. Yang membedakan sebenarnya adalah pertama teknik permainan. Teknik permainan. Misalnya toh yang paling dekat dengan ini yang bisa kita bandingkan biola. Ini bedanya dengan biola adalah teknik permainannya itu beda. Posisinya beda, kemudian penadaannya juga beda. Ini mengikuti pakem nada tradisional, sementara biola itu pakai pakem nada musik standar yang do re mi fa sol itu. Ini punya dasar sendiri. Posisi mainnya juga beda. Biola kan horizontal, ini vertikal. Vertikal begini cara mainnya. Tetap balik aja. Ya. Terus karakter bunyinya beda. Jadi alat yang berbeda dari kebudayaan yang berbeda itu karakter bunyinya itu beda. Maksudku begini, kalau kita dengar suara biola itu kan khas ya. Kita dengar suara biola mungkin kita tidak punya banyak informasi atau pengetahuan atau pengalaman tentang musik klasik di Eropa. Tapi pas kita dengar biola itu kita kayak opera, dengar opera begitu atau kayak oh lagi di Eropa. Kan begitu ya nuansanya. Nah, sementara kalau kesok-kesok itu pasti yang kita tangkap itu suara yang tradisional kayak Nah, itu yang saya maksud sebagai perbedaan karakter. Walaupun jenis alat musiknya klasifikasinya sama, tapi karakter yang muncul ketika dibunyikan itu berbeda. Itu yang bedakan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya, Kak. Kakak belajar keso ini dari mana? Oke. Saya punya guru maestro ya di Goa, namanya Bapak Haji Syarifuddin Daeng Tutu. Dan sebelum saya belajar sama beliau, saya mulai iseng-iseng dulu. Jadi kayak belajar sendiri. Jadi sotak begitu, tahu kaca begitu. Tapi kalau ndak begitu menurutku ndak akan belajar Kak lebih serius. Jadi kan setelah belajar sendiri, cari Kak di mana senimannya begitu ya. Di mana kita bisa belajar. Dan itu luar biasa susahnya pada waktu itu. 2009 itu susah sekali untuk cari informasi di mana pelakunya gitu. Karena memang sudah jarang. Nah, nanti saya ketemu beliau di 2010, lalu bertemu dengan seniman lain lagi, ada namanya Daeng Nassa, ada namanya Daeng Palagu. Dari mereka lah kemudian saya belajar dan kemudian mengembangkan itu dengan teknik permainan-permainan yang lebih baru lagi gitu. Jadi kan ada pakemnya yang tradisional, kemudian ada yang kayak kita coba bagaimana kalau dikasih main begini gitu misalnya. Oh, bagaimana kalau dikolaborasikan dengan alat musik lain begitu. Berarti lama ya proses belajar memainkan ini? Dibilang lama sebenarnya tidak. Dibilang lama itu dalam beberapa bulan sebenarnya. Cuma saya memaksa diri untuk kemudian harus tahu begitu. Itu memang ambisiku. Jadi begitu saya tahu tentang alat musik ini, begitu saya tahu tentang kesenian ini, di dalam pikiranku itu sudah ada kayak enggak, saya harus dapat ini barang. Bagaimanapun caranya saya harus dapat, saya harus kuasai, begitu. Keren sekali Kak. Mungkin itu ya dari saya, mungkin udah paham lah apa itu keso, sejarah-sejarahnya, cara memainkannya, mungkin bahan-bahannya. Mungkin wawancara selanjutnya bisa dari teman saya Kak. Oke.